Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja. Ini ada informasi resmi ya, yang penting untuk saya sampaikan mengenai progres di aplikasi SIGNG ya. Data untuk PKH dan PPNT sudah menunjukkan pergerakan positif ya. Jadi ini ada kabar baik untuk bansos PKH dan PPNT ya. Untuk PKH, data bayar final closing sudah muncul di SIGNG bagi para KPM. Jadi sekarang itu sudah muncul ya, data bayarnya ya. Terus mengenai bank penyalur yang tercepat ya. Meskipun mayoritas bank penyalur seperti Bank Mandiri ya, Bank BRI sama Bank BNI untuk sekarang ini masih dalam tahap verifikasi rekening atau belum SPM ya. Untuk Bank BSI ya, terpantau paling cepat prosesnya dan sudah menerbitkan SPM baik untuk PKH maupun BPNT untuk sekarang ini ya. Jadi buat para KPM yang sekarang kartu KKS-nya menggunakan bank penyalur BSI, ini ada kabar baik karena untuk sekarang ini untuk Bank BSI sendiri terpantau paling cepat dibandingkan bank penyalur yang lain ya. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI ya, sama Bank BNI itu tidak lebih cepat daripada Bank BSI ya. Bank BSI dulu, habis itu disusul sama Bank Mandiri, BRI sama Bank BNI. Terus informasi berikutnya ya, ini mengenai bantuan pangan, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Selain bansos PKH dan BPNT, penyaluran bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter juga sedang berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia ya. Seperti di Aceh, Bekasi, Sukabumi, Nganjuk, Kediri, Malang hingga Sulawesi. Jadi untuk sekarang ini memang masih belum merata. Ada juga yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Termasuk di daerah saya, di daerah Jawa Tengah bagian selatanan, daerah Cilacapan, untuk bansos pangan ya, yang berupa beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter, untuk sekarang ini masih belum disalurkan. Dan saya juga masih menunggu update-nya ya. Nanti kalau sudah ada update-nya, akan saya buatkan video di channel saya ya. Jadi silakan ditunggu saja. Terus berikutnya ini mengenai perpanjangan penyaluran ya. Informasi terbaru menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan ini akan diperpanjang hingga bulan Mei ya. Jadi sekarang ya, bagi yang belum cair, kita tunggu di bulan berikutnya, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait penyaluran untuk bansos pangan ya, yang berupa beras sama minyak gorengnya. Karena saya rasa juga untuk sekarang ini sudah mepet banget ya, sudah memasuki akhir bulan ya. Jadi saya rasa ada kemungkinan besar pencairannya untuk bansos beras sama minyak gorengnya itu akan disalurkan di bulan berikutnya ya. Jadi harap bersabar saja ya. Terus ini juga ada saran ya buat para KPM. KPM disarankan agar memantau status di aplikasi atau website resmi dari Kementerian Sosial ya mengenai bansos PKH maupun BPNT. Atau bisa juga melalui website ya. Website resminya itu cekbansos.kemensos.go.id secara berkala. Terus bagi KPM yang sekarang masih menunggu untuk tahap sebelumnya yang masih belum cair ya, itu kenapa sampai sekarang kok masih belum cair ya bansosnya baik PKH maupun BPNT yang susulan tahap pertama. Ini yang pertama ada masalah data ya. Ada masalah data, contohnya datanya itu tidak sinkron. Jadi ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir. Karena setiap tahap ya, itu ada pembaruan penerima ya. Jadi kalau ada petugas yang salah input data, itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap pencairan bansos. Terus ini datanya tidak mutakhir ya, itu juga sangat berpengaruh banget. Contohnya kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia ya, terus status pernikahannya berubah, pindah tempat ya, sama ada anggota keluarga baru, itu harus segera lapor ke petugas ya, supaya nanti datanya dimutakhirkan. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga dianggap datanya invalid ya, tidak sah lah ya. Terus ada juga ya masalah data ya, contohnya pembaruan data penerima ya. Jadi penerima yang lama itu diganti dengan penerima yang baru. Itu yang menyebabkan kenapa bansosnya sampai sekarang tidak cair ya. Bahkan ada banyak juga yang statusnya sekarang
di-exclude ya, atau dikeluarkan. Terus bagi yang belum terdaftar, untuk sekarang ini silakan daftar ya, melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial itu juga bisa, maupun langsung datang ke kantor desa ya, membawa KTP dan KK yang sudah diperbarui, yang sudah berbarcode ya. Jadi kalau ditanya nanti sama perangkat desa ya entah siapa lah nanti yang ada di kantor desa, kalau ditanya mau ngapain tinggal bilang saja mau mengajukan bansos ya, atau mau daftar bansos kayak gitulah ya. Nanti sama petugas juga diurusin di sana ya. Terus penyebab berikutnya kenapa sampai sekarang masih belum cair ya, itu bisa disebabkan karena status kelayakannya yang berubah ya, atau bisa dibilang ya sudah tidak memenuhi syarat. Contohnya desilnya tinggi ya, atau ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai ASN, aparatur sipil negara ya. Kalau desilnya di antara 1 sampai 4 itu masih aman ya. Karena fokus pemerintah itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1, terus dilanjut desil 2 ya. Terus berikutnya desil 3 dan 4. Jadi prioritasnya sebenarnya di desil 1 sampai 2 ya. Setelah itu, setelah kuotanya terpenuhi, baru bansosnya dialihkan ke KPM yang berada di desil 3 dan 4. Jadi kalau ada yang bilang katanya desil 3 dan 4 sudah tidak dapat PKH maupun PPNT, itu bisa dipastikan berita tersebut adalah bohong ya. Karena dari pemerintah sendiri memang fokusnya itu di KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Terus untuk desil 5 untuk sekarang sudah tidak dapat sembako lagi. Walaupun sudah tidak dapat sembako, tetapi masih tercover sama KIS PBIJK ya. Untuk jaminan kesehatannya itu masih tercover lah ya. Jadi tidak perlu kecewa ya. Karena banyak juga di luar sana orang miskin, lansia, yatim piatu ya, yang sampai sekarang itu masih belum terdaftar sebagai penerima bansos. Baik ini keluarganya tidak dapat PKH, PPNT ya. Yang ada juga yang belum dapat KIS ya. Jadi kalau sudah mendapatkan bansos PKH-nya saja atau PPNT-nya saja, itu harap bersyukur ya. Karena di luar sana itu banyak banget orang yang pengangguran ya, orang miskin, rentan miskin itu belum terdaftar program bansos pemerintah ya. Jadi buat KPM sekalian, asalkan sudah terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, itu saya rasa tidak perlu khawatir ya. Ada kemungkinan besar itu masih ada harapan bansosnya bisa cair, asalkan tidak terexclude di aplikasi SIKNJ ya. Terus penyebab berikutnya ya, ini dikarenakan ada kendala teknis ya. Contohnya bansos beras sama minyak gorengnya untuk sekarang ini terkendala di distribusi ya. Di penyalurannya itu distribusinya itu terkendala ya. Jadi di setiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang sudah cair, ada juga yang masih belum. Mungkin di Jawa Barat atau Jawa Timur itu ada yang sudah cair, tetapi di daerah yang lain mungkin Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu ada yang masih belum cair, itu juga bisa ya. Jadi pencairannya ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Itu yang perlu diingat ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Ini yang pertama mengenai progres di aplikasi SIKNJ ya. Yang sekarang ini untuk bansos PKH dan PPNT sudah ada pergerakan ya. Pergerakannya ini positif banget. Terus yang berikutnya ini mengenai bank penyalur yang tercepat melakukan pencairan ya. Maksudnya itu progresnya paling cepat. Itu ada Bank BSI ya. Habis itu disusul sama bank penyalur seperti Bank Mandiri ya. Terus BRI sama BNI. Memang dari dulu untuk bank ini BSI itu bisa dibilang ya lebih cepat dibandingkan dengan bank penyalur yang lain ya. Terus mengenai bantuan pangan juga sudah saya sampaikan ya. Terus yang terakhir ini mengenai informasi perpanjangan penyaluran ya. Yang ternyata untuk bantuan pangan ya, untuk bantuan pangan sendiri akan diperpanjang hingga bulan Mei. Ini informasi yang resmi ya. Jadi bukan katanya-katanya lagi. Jadi buat teman-teman kalau ada informasi mengenai penyaluran bansos, itu harap jangan langsung dimakan begitu saja ya. Dalam arti harus difilter apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai penyaluran bansos, bisa juga tanyakan ke pendamping masing-masing maupun ke perangkat desa atau petugas yang ada di kantor kelurahan setempat ya. Supaya informasi yang diberikan itu lebih sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya. Jadi seperti itu. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.